Kalau punya uang 100 juta pertama. Kalau punya nih berarti, bukan cara dapat ya. Kalau punya, oke. Kalau punya. Let's say mereka udah dapat 100 juta pertama, apa jual digital produk atau apapun. Dari POV Radit, harus ngapain? Harus ngapain dengan duit 100 juta? 100 juta, apakah itu invest atau apa? Kalau Radit bisa balik ke versi 20-an dan baru dapat 100 juta pertama deh, udah juga. Oke, ada beberapa hal nih. Yang pertama, gue punya ide bisnis apa enggak? Kalau gue punya ide bisnis, tentu sebagian uang itu akan gue pakai sebagai modal. Contoh apa? Ini nyambung nih, emang sengaja gue ditaruh di sini kayaknya nih. Ini nyambung nih sama link nih. Oh gitu ya? Iya. Sengaja nih kayak gue ditaruh di sini nih. Jadi gue pernah waktu itu iseng buka YouTube. Terus nonton satu video cara dapetin $1 juta. Nontonlah gue. Argumennya adalah bikinlah sebuah produk yang marginal cost-nya itu nearly zero, hampir menyentuh nol. Artinya untuk menjual satu produk tambahan atas pemesanan orang, lo ngeluarin cost-nya itu nggak juga ikut tambah. Which is artinya produk-produk fisik itu agak susah karena kan lo harus ngasih ke Gosen and the Gang lah segala macam. Nah argumen dia itu digital produk pak, produk digital. Itu ngebuka mata gue, buka kepala gue. Itulah kenapa gue rajin ngerilis digital produk. Oh, I see. Karena untuk scale dengan marginal cost yang rendah, dengan modal yang masih bisa terbilang minim, itu ngangguknya kenceng banget. Iya. Kelihatan ya. Iya. Semangat deh, wah ini tadi masuk nih, kita nggak briefing benar tadi. Ini nggak ada titipan sponsor, Gua memang bener-bener meyakini ini. Sehingga waktu itu gue nge-crack dengan cara, gimana caranya setiap hal yang gue lakuin itu ada turunan produk digitalnya. Terus terang gue cuma bisa nge-crack 2 hal. Yang pertama adalah stand up comedy gue yang digital downloadnya dijual. Dan satu lagi ada kelas-kelas nulis gue yang sifatnya digital. Kelas nulis nggak purely produk digital, karena ada keberadaan waktu gue yang gue tuker. Yes. Tapi untuk nge-scale dan marginal cost, itu masih masuk lah buat gue untuk diseriusin. Ternyata revenue dari situ ampun-ampunan gede. Ternyata. Gue juga baru tahu. Iya baru tahu nih. Nah, sekarang gue lagi mau aktif di membership. Karena menurut gue itu salah satu produk digital juga. Ya, gue setuju. Membership itu. Nah, makanya gue lagi mau coba ngegarap dengan serius di membership. Tapi cita-cita gue adalah nanti mau punya lebih banyak kategori etalase produk digital. Nah, menjawab pertanyaan lo, 100 juta itu diapain kalau udah dapat? Yes. Menurut gue modalin untuk membuat, kalau lo takut resiko tinggi, ya coba aja bikin produk digital dengan 100 juta. Apa bentuknya gue nggak tahu, tapi gue kasih contoh satu dari gue. Gue spending hampir, kalau gue hitung sekitar 10 juta sampai 12 juta mungkin ya. Kalau di total semua ya. Kelas-kelas cara bikin lagu. Itu gue belajar. Gue gak jago bikin lagu, bukan profesional. Tapi gue ikut kelas-kelas itu. Ada di studio $250, ada di Udemy 300 ribuan. Pokoknya gue beli, belajar, dan gue bikin lagu. Dan gue mendapat laporan royalti dari DSP gue. Nah itu akhirnya dapat duit dari situ. Artinya duit 100 juta bisa lo pakai buat modal yang kayak gitu-gitu. Modal membekali diri lo untuk membuat produk-produk digital yang cocok dan sesuai passion lo. Nah, tapi kalau posisinya adalah duit 100 juta ini sudah dipakai buat modal dan sudah nggak tahu di modal apa lagi, berarti kita lari ke investasi kan? Benar. Nah, jawaban gue selalu, lo kalau punya duit, investasi itu tergantung tujuan lo apa, tujuannya ngapain buat investasinya. Nah, instrumennya dicocokin sama tujuan, udah gitu dong. Mau liburan tahun depan, mau liburan 6 bulan lagi deh, ya ngapain lo taruh di saham, taruh aja di deposito, reksadana pasar uang gitu. Mau pensiun kayak gue, kapan? 20 tahun lagi. Ya taruh aja di saham. Baik reksadana saham maupun saham individual gitu. Baik di dalam maupun di luar. Kalau lu ngerti cara ngurang-ngurangin pajaknya, maksudnya perhitungan pajaknya bener gitu ya. Tapi artinya adalah kalau mau investasi, cocokin sama tujuannya aja udah gitu.